Keuntungan yang diterima pedagang untuk penjualan apel per kilogram adalah Rp6.000, sedangkan keuntungan dari penjualan pisang per kilogram adalah Rp3.000. Berapa banyak apel dan pisang yang harus dijual supaya pedagang tersebut memperoleh keuntungan maksimum? Untuk menentukan banyaknya apel dan pisang yang harus dijual pedagang tersebut, sehingga dapat memperoleh keuntungan maksimum dan minimum, kita dapat memanfaatkan metode penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Cerita tersebut adalah salah satu contoh dari permasalahan program linear dua variabel. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, untuk menyelesaikan masalah program linear dua variabel, kita perlu memodelkan permasalahan tersebut ke dalam bentuk matematis sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kita menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan tersebut dan menentukan titik di sudut-sudut daerah penyelesaian atau DP. Titik-titik di sudut-sudut DP tersebut diperoleh melalui perpotongan garis pertidaksamaan linear dua variabel yang satu dengan garis pertidaksamaan linear dua variabel lainnya. Titik-titik di sudut-sudut DP tersebut juga dapat diperoleh dari perpotongan garis pertidaksamaan linear dua variabel dengan sumbu X dan sumbu Y dalam bidang koordinat Kartesius. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai optimum atau maksimum atau minimum dari fungsi tujuan dengan menyubstitusikan titik-titik di sudut-sudut daerah penyelesaian ke dalam fungsi tujuan. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Pada pembelajaran kali ini, kita akan lebih fokus terhadap penyelesaian permasalahan program linear dua variabel yang memiliki beberapa kondisi khusus di daerah penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, permasalahan dalam program linear dua variabel yang tidak memiliki daerah penyelesaian. Permasalahan ini umumnya memiliki bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel sebagai berikut. AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. PX ditambah QY lebih dari atau sama dengan T. Koefisien A, B, P, dan Q merupakan bilangan real yang bukan 0 dan terikat pada variabel X dan Y. Sementara itu, konstanta C dan T juga merupakan bilangan real yang bukan 0 dan tidak terikat pada variabel X dan Y. Tiap-tiap pertidaksamaan linear dua variabel ini kemudian diubah menjadi bentuk persamaan sehingga akan diperoleh titik 0, Y, dan X, 0 yang dapat digunakan untuk menggambarkan garis kendala di bidang koordinat Kartesius sehingga garis kendala tersebut akan membagi daerah penyelesaian dan bukan daerah penyelesaian. Berdasarkan gambar tersebut, daerah di bawah garis I1 merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Sementara itu, daerah di atas garis I2 merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan PX ditambah QY lebih dari atau sama dengan T. Jika kita amati, tidak terjadi perpotongan di antara garis I1 dan I2, artinya, kedua pertidaksamaan tersebut tidak memiliki daerah penyelesaian yang sama. Kedua, permasalahan dalam program linear dua variabel dengan daerah penyelesaian yang fungsi tujuannya hanya memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk lebih memahaminya, perhatikan daerah penyelesaian yang ditunjukkan dengan warna putih dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Daerah penyelesaian pada gambar tersebut dimulai dari titik A dan titik B, kemudian meluas ke kanan atau atas, yang menunjukkan perluasan ke daerah tak hingga positif. Hal ini mengakibatkan nilai maksimumnya tidak dapat ditentukan karena luas daerah penyelesaiannya tidak terbatas ke atas atau ke kanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang meluas ke kanan atau atas hanya memiliki nilai minimum untuk fungsi tujuannya. Sementara itu, untuk daerah penyelesaian yang meluas ke kiri atau bawah, hal ini menunjukkan bahwa daerah penyelesaiannya diperluas ke daerah tak terhingga negatif. Akibatnya, nilai minimumnya tak dapat ditentukan karena luas daerah penyelesaiannya tidak terbatas ke bawah atau ke kiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang meluas ke kiri atau bawah hanya memiliki nilai maksimum untuk fungsi tujuannya. Ketiga, permasalahan dalam program linear dua variabel dengan daerah penyelesaian yang fungsi tujuannya memiliki nilai maksimum dan minimum. Untuk lebih memahaminya, perhatikan daerah penyelesaian yang ditunjukkan dengan daerah berwarna putih dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa daerah penyelesaiannya sangat terbatas ke atas, ke bawah,
ke kiri, dan ke kanan. Hal ini disebabkan daerah penyelesaian tersebut dibatasi oleh garis-garis yang diperoleh dari tiap fungsi kendala serta garis pada sumbu X dan sumbu Y. Hal ini mengakibatkan daerah penyelesaian tersebut dapat menghasilkan fungsi tujuan yang memiliki nilai maksimum dan minimum. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Setelah memahami ketiga kondisi daerah penyelesaian dalam beberapa kasus program linear dua variabel, kita akan menentukan berapa kilogram apel dan pisang yang harus dijual pedagang buah dalam waktu 1 minggu untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Lebih lanjut, akan ditentukan juga banyaknya apel dan pisang yang menyebabkan keuntungan minimum. Perhatikan beberapa tahapan berikut. Tahap pertama, memodelkan permasalahan dari cerita pedagang buah ke dalam bentuk matematis. Misalnya, banyaknya kilogram buah apel yang terjual dalam seminggu disimbolkan sebagai X, dan banyaknya kilogram buah pisang yang terjual dalam seminggu disimbolkan sebagai Y. Berdasarkan cerita tersebut, diketahui bahwa dalam setiap 1 minggu, pedagang buah menjual tidak lebih dari 450 kg buah apel dan pisang yang dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 450. Kita sebut persamaan ini sebagai kendala pertama. Tiap 1 minggu, pedagang buah menjual sedikitnya 200 kg buah apel yang dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. X lebih dari atau sama dengan 200. Kita sebut persamaan ini sebagai kendala kedua. Tiap 1 minggu, pedagang buah dapat menjual sedikitnya 100 kg buah pisang yang dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Y lebih dari atau sama dengan 100. Kita sebut persamaan ini sebagai kendala ketiga. Kendala X lebih besar atau sama dengan 200, dan Y lebih besar atau sama dengan 100, sudah menunjukkan bahwa banyaknya apel dan pisang bernilai positif, sehingga kita tidak perlu membuat kendala X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi tujuan yang ingin dicapai adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan apel dan pisang per kilogram sebesar Rp6.000 dan Rp3.000 yang dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Fungsi Z dari X dan Y sama dengan 6.000X ditambah 3.000Y. Fungsi tujuan ini sangat bergantung pada jumlah kilogram apel dan pisang yang terjual. Sementara itu, untuk menentukan banyaknya kilogram apel dan pisang yang terjual, kita dapat mencarinya dengan menentukan daerah penyelesaian dari tiap kendala. Perlu kita ingat bahwa proses penentuan kendala dan fungsi tujuan dapat dibalik tergantung dengan keadaan dari tiap-tiap kasus program linear dua variabel. Tahap kedua, setelah menentukan pertidaksamaan linear dua variabel untuk tiap kendala, kita dapat menentukan daerah penyelesaiannya dengan mengubah tanda ketidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga menjadi bentuk persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kita menentukan letak titik koordinat yang terbentuk ketika Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0 yang memenuhi persamaan sebagai berikut. Untuk kendala 1, dengan pertidaksamaan linear dua variabel X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 450, kita dapat menentukan titik yang tepat berada di sumbu X dan sumbu Y dengan mengubahnya menjadi bentuk persamaan X ditambah Y sama dengan 450. Koordinat X yang tepat berada di sumbu X dapat ditentukan ketika Y sama dengan 0. Sementara itu, koordinat Y yang tepat berada di sumbu Y dapat ditentukan ketika X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, nilai Y adalah sebagai berikut. 0 ditambah Y sama dengan 450. Y sama dengan 450. Dengan demikian, diperoleh nilai Y sama dengan 450. Karena X sama dengan 0, titik yang berada di sumbu Y pada bidang kartesius akan terletak di koordinat 0,450. Untuk Y sama dengan 0, nilai X adalah sebagai berikut. X ditambah 0 sama dengan 450. X sama dengan 450. Dengan demikian, diperoleh nilai X sama dengan 450. Karena Y sama dengan 0, titik yang berada di sumbu X pada bidang kartesius akan terletak di koordinat 450,0. Selanjutnya, hubungkan kedua koordinat dari kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu garis lurus. Garis lurus ini digunakan karena tanda ketidaksamaan dalam pertidaksamaan linear dua variabel tersebut adalah tanda kurang dari atau sama dengan. Untuk membedakannya dengan garis pertidaksamaan lainnya, kita dapat memberikan warna merah terhadap garis lurus tersebut. Karena pertidaksamaan linear dua variabel ini menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, daerah penyelesaiannya akan berada di sebelah kiri garis merah.
Untuk kendala kedua, dengan pertidaksamaan linear dua variabel x lebih dari atau sama dengan 200, kita dapat menentukan penyelesaiannya dengan mengubahnya menjadi bentuk persamaan x sama dengan 200. Karena nilai y sama dengan 0, titik yang berada di sumbu x memiliki koordinat 200,0. Jika kita menarik garis lurus terhadap titik tersebut, kita akan memperoleh suatu garis lurus yang sejajar dengan sumbu y dan memotong sumbu x. Garis lurus ini digunakan karena pertanda ketidaksamaan dalam pertidaksamaan linear dua variabel tersebut adalah tanda lebih dari atau sama dengan. Untuk membedakannya dengan garis pertidaksamaan lainnya, kita dapat memberikan warna biru terhadap garis lurus tersebut. Karena pertidaksamaan linear dua variabel ini menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, sehingga daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis biru. Untuk pertidaksamaan kendala ketiga, yaitu y lebih dari atau sama dengan 100, kita dapat menentukan penyelesaiannya dengan mengubahnya menjadi bentuk persamaan y sama dengan 100. Karena nilai x sama dengan 0, titik yang berada di sumbu y memiliki koordinat 0,100. Jika kita menarik garis lurus terhadap titik tersebut, kita akan memperoleh suatu garis lurus yang sejajar dengan sumbu x dan memotong sumbu y. Garis lurus ini digunakan karena tanda ketidaksamaan dalam pertidaksamaan linear dua variabel tersebut adalah tanda lebih dari atau sama dengan. Untuk membedakannya dengan garis pertidaksamaan lainnya, kita dapat memberikan warna hijau terhadap garis lurus tersebut. Karena pertidaksamaan linear dua variabel ini menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, daerah penyelesaiannya berada di sebelah atas garis hijau. Berdasarkan gambar tersebut, daerah penyelesaian atau DP ditunjukkan oleh daerah berwarna putih. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini adalah irisan dari tiap-tiap daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan ketiga kendala tersebut. Dari gambar tersebut, dapat kita amati bahwa daerah penyelesaian dibatasi oleh garis berwarna biru di sisi kiri, garis berwarna merah di sisi kanan, dan garis berwarna hijau di sisi bawah. Dengan demikian, kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuannya. Tahap ketiga, menentukan titik-titik di sudut-sudut daerah penyelesaian yang diperoleh melalui perpotongan garis pertidaksamaan linear dua variabel untuk tiap kendala. Dari perpotongan garis pertidaksamaan tersebut, kita akan memperoleh nilai optimum atau maksimum atau minimum dari fungsi tujuannya. Titik A, B, dan C adalah titik sudut di daerah penyelesaian. Titik A memiliki koordinat 200, 100. Titik B adalah titik yang terbentuk dari perpotongan garis X ditambah Y sama dengan 450 dan garis Y sama dengan 100. Titik C adalah titik yang terbentuk dari perpotongan garis X ditambah Y sama dengan 450 dan garis X sama dengan 200. Karena hanya titik A yang telah diketahui koordinatnya, kita perlu menentukan koordinat dari titik B dan C. Adapun koordinat dari titik B dan C dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Koordinat dari titik B dapat diperoleh dengan menyubstitusikan nilai Y sama dengan 100 ke dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 450 sehingga diperoleh nilai X sebagai berikut. X ditambah 100 sama dengan 450. X sama dengan 450 dikurangi 100. X sama dengan 350. Dengan demikian, diketahui bahwa titik B memiliki koordinat 350, 100. Koordinat dari titik C dapat diperoleh dengan menyubstitusikan nilai X sama dengan 200 ke dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 450, sehingga diperoleh nilai Y sebagai berikut. 200 ditambah Y sama dengan 450. Y sama dengan 450 dikurangi 200. Y sama dengan 250. Dengan demikian, diketahui bahwa titik C memiliki koordinat 200, 250. Tahap keempat, menentukan nilai optimum atau maksimum atau minimum dari fungsi tujuan dengan menyubstitusikan titik A, B, dan C di sudut-sudut daerah penyelesaian ke dalam fungsi tujuan Z dengan cara sebagai berikut. Untuk menentukan nilai optimum atau maksimum atau minimum fungsi tujuan menggunakan titik A, kita dapat menyubstitusikan koordinat dari titik A, 200, 100, ke dalam persamaan fungsi tujuan Z dalam kurung XY sama dengan 6000X ditambah 3000Y sebagai berikut. Fungsi Z dari 200,100 sama dengan 6000 dikali 200 ditambah 3000 dikali 100.
1.200.000 ditambah 300.000. Hasilnya adalah 1.500.000. Untuk menentukan nilai optimum atau maksimum atau minimum fungsi tujuan menggunakan titik B, kita dapat menyubstitusikan koordinat dari titik B 350, 100 ke dalam persamaan fungsi tujuan Z dalam kurung XY sama dengan 6000X ditambah 3000Y sebagai berikut. Fungsi Z dari 350,100 sama dengan 6000 dikali 350 ditambah 3000 dikali 100. 2.100.000 ditambah 300.000. Hasilnya adalah 2.400.000. Untuk menentukan nilai optimum atau maksimum atau minimum fungsi tujuan menggunakan titik C, kita dapat menyubstitusikan koordinat dari titik C 200, 250 ke dalam persamaan fungsi tujuan Z dalam kurung XY sama dengan 6000X ditambah 3000Y sebagai berikut. Fungsi Z dari 200,250 sama dengan 6000 dikali 200 ditambah 3000 dikali 250. 1.200.000 ditambah 750.000. Hasilnya adalah 1.950.000. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, diketahui bahwa fungsi tujuan bernilai maksimum ketika kita menyubstitusikan nilai X dan Y dari titik B 350, 100, yaitu 2.400.000. Artinya, pedagang buah tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar Rp2.400.000 apabila dia mampu menjual 350 kg apel dan 100 kg pisang dalam satu minggu. Sementara itu, fungsi tujuan bernilai minimum ketika kita menyubstitusikan nilai X dan Y dari titik A, 200, 100, yaitu 1.500.000. Artinya, pedagang buah tersebut akan mendapatkan keuntungan minimum sebesar Rp1.500.000 apabila dia mampu menjual 200 kg apel dan 100 kg pisang dalam seminggu. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, permasalahan program linear dua variabel yang tidak memiliki daerah penyelesaian yang sama terjadi karena garis penyelesaian pertidaksamaan linearnya tidak saling beririsan. Kedua, permasalahan program linear dua variabel dengan daerah penyelesaian yang fungsi tujuannya hanya memiliki nilai maksimum atau minimum terjadi karena daerah penyelesaiannya meluas ke kanan atau atas sampai tak hingga positif atau meluas ke kiri atau bawah sampai tak hingga negatif. Ketiga, permasalahan program linear dua variabel dengan daerah penyelesaian yang fungsi tujuannya memiliki nilai maksimum dan minimum terjadi jika daerah penyelesaiannya terbatas karena dibatasi oleh garis dari persamaan fungsi kendala.